share dan diskusikan bersama dengan Bapak Ibu guru, yaitu tentang budaya positif di sekolah maupun di kelas. Saya di sini bukan sebagai narasumber ataupun yang paling tahu Bapak Ibu, tapi nanti minta saran dan saran dari Bapak Ibu diskusi supaya dari pengalaman Bapak Ibu kita dapat berbagi pengalaman. Ya, ini yang pertama saya buka dulu dengan pesan pahlawan, yaitu pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Yang sempat saya baca itu ada 2 kodrat peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat satunya saya lupa. Kodrat alam dan yaitu ada 2 mulai Bapak Ibu, saya lupa kodrat alam. Kodrat alam itu di mana anak itu dilahirkan dan dibesarkan, kemudian bagaimana bisa mempengaruhi anak itu dalam tumbuh dan berkembang. Ya, pertanyaan pemantik Bapak Ibu mohon untuk pendapatnya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak Bapak Ibu? Atau tergantung? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Nah, kalau tidak apa? Monggo. Pada dasarnya kan pemberian hukuman itu adalah suatu konsekuensi dari kesepakatan. Ketika siswa belum menerima kesepakatan dan tiba-tiba melakukan kesalahan dan harus dihukum, itu tidak mendisiplinkan siswa. Karena kalau aku dihukum, aku bilang kan seperti itu, kecuali sebelumnya sudah ada kesepakatan bila mana kalian melakukan kesalahan ini kalian akan mendapat hukuman. Ketika kalian melakukan hal yang positif, kalian akan mendapat reward. Jadi kesepakatan. Ya, kesepakatan dan hukuman. Terima kasih Pak Dwi. Ada yang lain pendapat? Monggo. Nah, kalau tidak ada, tentang pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju nggak Pak? Setuju ya. Kenapa kok setuju? Melaksanakan. Tapi fakta di lapangan itu kadang kita lebih punishment menghukum tidak memberikan reward. Baik. Kita nanti masuk ke itu ya Bapak Ibu tentang hukuman motivasi. Nah, ini hanya pertanyaan pemantik saja. Kemudian guru bisa mengontrol peserta didik. Apakah kita memang bisa mengontrol diri mereka atau mereka sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri? Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Sama saja, apakah kita bisa mengontrol orang lain atau orang lain yang mengontrol dirinya sendiri? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa tidak kita mengontrol peserta didik? Atau bahasa lainnya selain mengontrol? Ngatur. Apakah bisa? Apakah ada bahasa lain yang lebih cocok? Kemudian seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju nggak Bapak Ibu? Alumni harus memberikan solusi untuk kebutuhan belajarnya. Ya, idealnya seperti itu. Lanjut. Ya, hari ini topik yang akan kita bahas yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Ya, hari ini kita akan membahas itu. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
yaitu perubahan paradigma belajar teori kontrol dari tokoh William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang apa yang Bapak Ibu pahami tentang ilusi? Ilusi itu apa? Ilusi bayang-bayang atau hal-hal yang semu. Karena ini bukan dengan paradigma belajar selama ini. Nah, guru mengontrol apakah kita sendiri mengontrol murid kita, ataukah bahwa semua penguatan positif efektif memberikan bimbingan, arahan, itu efektif dan bermanfaat, tidak diberikan hukuman. Apakah kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter, atau malah membuat orang jengkel? Biasanya kalau orang dikritik ya ada seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bisa memaksa peserta didik kita. Lanjut nih Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna bisa dilihat. Makna kata disiplin, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku dirinya dari segala hak dan kewajibannya. Ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan. Kemudian masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan dalam teori kontrol, yaitu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Begitupun juga di dalam sekolah, dalam kelas, para peserta didik itu pasti setiap perbuatan yang mereka miliki, yang mereka lakukan pasti memiliki sebuah tujuan, sama juga dengan kita. Kemudian tokoh juga dari tokoh D.A. Carson menguatkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau tadi pemberian reward itu termasuk motivasi intrinsik atau eksplisit Bapak Ibu, kira-kira dari luar ya, karena dari eksplisit. Nah, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, menjawab pertanyaan tematik tadi. 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia melakukan sesuatu itu ada motivasi? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi ya, misalnya seorang anak, wah saya harus kalau hari olahraga harus pakai seragam supaya nanti tidak dihukum, atau bisa ikut pelajaran juga, tidak disuruh ngepel, ya, misalnya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ribet itu tadi. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dari nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang menurut Bapak Ibu paling baik untuk kita yang mana ya Bapak Ibu? Yang 1, 2, atau 3? Apakah kita melakukan sesuatu karena supaya kita
menghindari ketidaknyamanan dalam diri kita supaya kita tidak kena hukuman, atau apakah supaya kita mendapatkan imbalan atau penghargaan atau wah keren ya bisa naik jabatan atau misalnya bisa mendapatkan penghargaan yang lain. Kemudian apakah memang kita sudah memiliki nilai-nilai yang kita percaya. Saya misalnya memegang teguh tentang harus berprinsip seperti ini, kalau tidak seperti ini ya tidak saya lakukan. Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang ketiga nih, nah, idealnya betul. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan atau power. Ada yang ingin menambahkan kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dengan keluarga dan orang yang disayangi, kesenangan, fun, dan kebebasan hukum dan masyarakat. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Ya, ada motivasi, identitas gagal, berhasil, dan identitas. Yang pertama, guru berbuat penghukum, kemudian teman dan manajer. Nah, dalam posisi kontrol restitusi itu ada peran yang dimainkan, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman atau manajer di dalam pembelajaran itu. Guru bisa menjadi penghukum, bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer. Nah, itu ada contohnya. Guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir sebagai penghukum, dan membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ibu kecewa, kamu melakukan ini dan lain sebagainya. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau tadi guru berbuat, sekarang guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, bapak lelah sekali, mengatakannya ibu stres, membuat seolah-olah murid kita merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian apa peraturannya? Apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ditanyakan dulu dengan pertanyaan. Kemudian hasilnya, nah, tadi berbuat, kalau memposisikan diri kita sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jika kita menempatkan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Dan sebagai teman, ketergantungan. Jika kita menempatkan diri kita sebagai pemantau pada peserta didik, itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya tidak. Kemudian untuk manajer, menguatkan pribadi. Kemudian untuk kualitas kaitan dengan dunia yang berkualitas. Penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai guru yang positif dalam dunia berkualitas. Pokoknya Bapak Ibu, ada posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, ini ada video tentang posisi kontrol.
posisi kontrol tadi itu ada sebagai penghukum, merasa bersalah dan sebagainya. Nah, contohnya ini posisi membuat merasa bersalah. Jadi tadi posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakannya seharusnya kecewa. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, sebagai posisi penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, mengerti. Tampak pada murid, kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah membantu murid tersebut akan menjelaskan hubungan dan seterusnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan mengurus kendaraan tersebut dengan buku. Moga bapak ibu apakah pernah mengalami atau merasakan hal demikian, bisa di-sharingkan. Ya, seperti itu. Nah, lagi ya, betul. Nah, yang lain Bapak Ibu, saya yakin di sini Bapak Ibu lebih banyak pengalaman praktik langsung di sekolah dengan berbagai macam karakter siswa. Nah, ini sebagai penghukum. Rasa bersalah, ada di sini biasanya gunakan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kehendak yang membuat orang lain merasa tidak aman salah atau rendah diri. Dampak pada murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih membahayakan dari sikap hukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan rasa. Kita simak posisi kontrol sebagai teman. Saya mau ngomongkan saya, Bu.
ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan menjadi kecewa dan berkata. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Sebagai pemantau atau monitor, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Pernah Bapak Ibu kita pada posisi ini? Pernah atau belum? Nah, yang terakhir posisi manajer. Kita nanti melaksanakan perbandingan antara posisi pembuat merasa bersalah, teman dan posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, membicarakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Dari kelima posisi kontrol sebagai penghukum, perantau bersalah, teman, pemantau dan manajer, menurut Bapak Ibu, posisi apakah yang paling ideal di dalam posisi kontrol untuk posisi diri kita? Menurut Bapak Ibu yang mana? Kira-kira apakah kalau pembuat merasa bersalah situasional? Kenapa situasional, Pak? Karena karakteristik anak-anak itu berbeda. Ada yang kita harus keras, ada yang dia dikerasin orang susah, sambut. Jadi menurut saya itu adalah Situasional menurut balik. kita perlu membaca karakter anaknya. Ya, bergantung dengan karakteristik peserta didik. Bisa menjadi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer, bahkan posisi sebagai penghukum. Ada yang lain Bapak Ibu? Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kalau tadi posisi kontrol, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas yang kalau dulu kita mengenalnya sebagai peraturan, sekarang tidak boleh karena harus namanya keyakinan kelas dan dibuat melalui kesepakatan melibatkan peserta didik. Jadi tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ada peraturan tanpa tahu dari mana asal usul peraturan itu, dan apalagi tidak diberitahukan kepada peserta didik kita. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan yang ada dalam diri seseorang itu lebih kuat daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang ada. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau seseorang sudah memiliki nilai-nilai yang ada pada dirinya, akan lebih bisa memotivasi. Karena motivasi dari dalam itu biasanya lebih kuat dan mengakar pada diri seseorang yang akan ditampilkan dalam perilakunya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Keyakinan kelas bersifat selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ya, ini ada kasus Bapak Ibu, skenario, dan ada pertanyaan di situ. Saya bacakan saja dan nanti mohon pendapat Bapak Ibu tentang ada 2 pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Kalau tidak setuju, mengapa? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, mengapa? Saya bacakan di Bapak Ibu. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada suatu pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Irfan dari buku dan tak sengaja menjadikan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidung. Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan, Bapak Ibu? Tidak nih. Ya.
Kenapa Bapak Ibu kira-kira kok tidak setuju? Karena menjadikan Irfan itu minder. Ya, betul sekali Pak. Menjadikan Irfan minder dan malu, Irfan malu. Dan bisa saja juga menjadi kenangan buruk ya bagi Irfan dan pengalaman yang tidak enak dengan Pak Seno. Kemudian menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Berarti kan sudah terjalin kesepakatan. Terus Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Nah, sekarang kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biasanya kita mengenal hukuman dan konsekuensi. Jadi ada satu hal yang baru bagi saya, atau mungkin juga bagi Bapak Ibu, yaitu restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini dari pengertian dari hukuman. Kemudian apa itu konsekuensi? Nah, mungkin Bapak sering mendengar ataupun bahkan melaksanakan dalam proses pembelajaran, tetapi tidak tahu bahwa itu hukuman atau konsekuensi. Jadi seperti itu. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid atau sebagai pemantau. Nah, kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, membersihkan coretan yang dibuat di meja, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Mengganti kertas tugas temannya yang sudah dicoret, konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Lari minggu lapangan basket itu hukuman, memberikan coretan yang membersihkan coretan itu konsekuensi. Push up gara-gara terlambat hukuman, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret itu konsekuensi. Jadi pokoknya saya juga. Nah, Pokoknya saya. oh ya, nanti saya share dulu. Kemudian restitusi. Sebelumnya pernah mendengar istilah restitusi Bapak Ibu? Pasti pernah mendengar. Restitusi. Ya, sama Pak. Restitusi justice. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi itu ada namanya segitiga restitusi, adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua terhadap peserta didik atau peserta anak.
keyakinannya agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ketika tahapan validasi tindakan yang salah itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diajukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Menstabilkan identitas. Nah, itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk anak atau peserta didik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat, yang ditanyakan dulu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti ini prosesnya Bapak Ibu. Menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke bahwa mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, harapannya seperti itu. Jadi proses tadi di segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tidak urutan yang pasti ya Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan, tetapi mungkin belum mengerti bahwa ada istilah menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan. Saya yakin pasti Bapak Ibu ketika melihat peserta didik melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan yang telah disepakati, Bapak Ibu pasti melaksanakan ini, tapi mungkin belum tahu saja istilah yang digunakan seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, sudah sampai penutup. Sebelum penutup ada video Nah, saya mencoba menerapkannya ini dengan skenario yang saya buat. Ya, supaya ada gambaran Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah melakukan, saya yakin Bapak Ibu, apalagi yang sudah senior-senior ini. Ya, ini kasusnya alam tidak mengerjakan atau tidak memenuhi tugas yang diberikan. Yang pertama yaitu validasi tindakan, menanyakan terlebih dahulu kepada peserta didik. Ini tidak mengerjakan tugas, contohnya validasi tindakan, menanyakan terlebih dahulu kenapa alasannya, jadi tidak langsung serta-merta melakukan hukuman. Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat atau kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Yang mana yang tidak pernah? Sebenarnya tugas itu sudah Pak Guru berikan minggu yang lalu, jadi kamu bisa punya waktu mengerjakannya. Bagaimana caramu untuk memperbaiki diri supaya maka yang
dan menggali dari peserta didik bagaimana cara dia sendiri yang akan memperbaiki kesalahan. Tidak apa-apa lagi satu tugas. Ya, Pak Guru sebenarnya tugas lebih awal supaya tidak tertukar dan tidak lupa. Kemudian ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Berdoa Bapak bersama Dimas. Nah, itu juga bisa dilakukan. Dimas kan rumahnya dekat sama kamu, sama Jakarta, sama Dimas, dan tugasnya dikerjakan lebih awal lagi. Sudah kalau kamu sudah tahu gimana supaya tidak terulang. Ya, itu Bapak Ibu pernah lihat tentang teori kontrol segitiga restitusi, validasi tindakan. Yang pertama yaitu semua perilaku memiliki alasan, harus dicari tahu dulu kenapa kok kamu melakukan seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat seperti ini, tapi kamu kok menangis seperti ini. Kita semua memiliki motivasi bersama. Kemudian menstabilkan identitas untuk memperbaiki supaya kejadian yang seperti itu tidak terulang lagi. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah dan sering melakukan hal-hal seperti ini. Nah, penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, menuntut murid-muridnya, saya baru ingat sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya di mana mulai dilahirkan, lingkungannya seperti apa. Kalau kodrat zaman ya karena zaman semakin berubah dan perubahan itu pasti dan bergerak cepat, ya maka harus dituntun anak murid kita seperti itu. Terakhir, ya, yang penting dimulai dan dicoba terlebih dahulu. Yang paling penting adalah siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ada diskusi, sharing, pendapat, saran, masukan tentang praktik baik eksaminasi disiplin positif yang saya sampaikan ini sebagai pengantar dalam mengakhiri dalam acara ini untuk komunitas belajar daring kita, lebih kita, monggo. Cukup? Iya. Melihat dari video yang disampaikan, terus pemaparan yang cukup jelas, seakan-akan semua tidak ada hambatan, betul. Tapi yang kita alami di lapangan pasti hambatannya ada saja. Contoh kecilnya yang anak tadi dalam memberikan pilihan, ketika di sekolahan mungkin iya mereka bisa terkontrol, tapi ketika keluar dari sekolah kita yang kadang sering tidak bisa mengontrol, dan itu bisa berulang dan terulang kembali seperti itu. Untuk menjembatani dari pihak sekolahan ke orang tua itu mungkin ada sesuatu yang khusus apa gitu, mungkin bisa solusinya apa. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi dari komentar Pak Leha dan meminta solusi diskusi bersama, monggo. Siapa Bapak Ibu? Garni atau Pak Herman yang sudah memiliki pengalaman luar biasa untuk menjembatani. Solusinya untuk menjembatani tadi, ketika di sekolah anak mungkin bisa kita awasi dan kontrol Bapak. Kalau sudah pulang, dan itu berulang kali, karena memang anak-anak lebih banyak waktunya di
luar sekolah daripada di sekolah, dan itu dampaknya memang luar biasa sekali, sangat mempengaruhi. Bahkan apa yang dilakukan anak di luar sekolah bisa dibawa masuk ke sekolah dan menular ke teman-temannya, bahkan itu bisa mungkin sangat kecil. Nah, untuk mengenai itu, nah, monggo Bapak Ibu, saya serahkan ke forum. Terima kasih. Saya hanya ingin ya istilahnya sharing saja. Saya pernah mencoba ataupun terkait pertanyaannya Mas Rehan, yaitu di sekolah memang bisa terkontrol, tapi di luar sekolah kita tidak bisa mengontrol. Berarti di sini ada istilahnya saling mengontrol antara orang tua dan sekolah, ada komunikasi dengan bahasa yang sekarang itu saya tidak paham. Nah, saya sering mencoba dan bahkan saya selalu ngoyak-ngoyak Pak Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah, komunikasikan apa yang diperlukan sekolah dengan orang tua dan komunikasikan orang tua apa yang diperlukan orang tua dengan sekolah. Satu-satunya cara untuk menjembatani ini harus ada rapat pleno sekolah. Itu yang saya usulkan, sering saya usulkan, karena saya sudah beberapa kali mutasi pindah-pindah sekolah. Setiap saya masuk sekolah baru, kemudian sekolah itu saya tanya pernah ada pleno, kok jawabannya tidak ada, pasti saya oyak-oyak untuk melaksanakan pleno sekolah. Nah, di situ kesempatan kita bertemu semua wali siswa. Nah, di situ kita sampaikan karakter atau kebutuhan sekolah dengan karakter siswanya. Itu yang pernah saya alami Pak Lihat. Jadi ini loh pengalaman saya. Ojo nek pleno itu cuma butuh duit. Nah, ini saya sering ini. Biasanya wali siswa itu sudah apa itu? Bahkan menjadi mindset. Jadi mindset orang tua ini nek pleno mesti ada ono tarikan. Nah, kemarin di Bali Dono 3 saya sampai bilang sama Pak Kepala, adakan pleno tapi jangan sekali-kali membicarakan anggaran. Jadi mindset orang tua itu biar berubah. Oh, jebule nek pleno ki orang mau ngambil duit. Tapi komunikasikan kebutuhan sekolah dan orang tua bisa menyampaikan kebutuhan orang tua terhadap sekolahan. Coba ini kesimpulannya kita adalah adakan rapat pleno pertemuan antara sekolah dengan orang tua. Mungkin nek guru kelas itu setiap setahun bisa komunikasi dengan orang tua 2 kali ya setiap pengambilan rapor. Tapi karena ini saya menerapkan pribadi saya sebagai guru bidang studi, jadi saya bisanya menyampaikan ya setiap rapat pleno saya bilang itu sama nama kepala sekolah. Mungkin ada gambaran dari apa yang pernah saya alami buat teman-teman. Apa meneh sampean menjadi kepala sekolah. Jadi komunikasi antara sekolah dengan wali siswa, pemahaman saya adalah ada pertemuan. Pertemuan yang dilakukan oleh sekolah ya satu-satunya jalan rapat pleno sekolah. Itu aja. Makasih Mas. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sekali Pak Herman telah berbagi pengalamannya bagaimana menjembatani untuk kebaikan mata didik kita melalui aksi teknis nyatanya rapat pleno. Bagaimana kebutuhan orang tua, apa yang diinginkan orang tua, begitu juga sebaliknya apa yang dilakukan guru harus dilakukan oleh orang tua. Saling komunikasi dan kolaboratif antara pihak sekolah dan orang tua. Bagaimana Pak ya? Apakah ada pertanyaan lain? Nanti kalau kurang pas
teman-teman yang lain kalau misalkan pengalaman kita share-share bahwa Pak Dwi ini sebenarnya ada. Saya dekatkan mic-nya. Pak Ferry yang sudah melang-lang buahnya, sudah sharing-sharing bagaimana mengontrol, bukan mengontrolnya, sebagai memantau peserta didiknya, mengelola kebutuhan peserta didiknya dengan ide-ide dan inovasi yang telah dijalankannya. Ya, monggo bisa dikatakan. Cukup, Mas Ras, monggo. Izin bertanya Bapak Ibu, saya kan baru mengajar, jadi saya masih perlu dengar pengalaman dari Bapak Ibu. Saya ini sudah lama mengajar. Saya kan baru di Doplang baru sebulan ini, kemudian saya sedikit terkejut dengan perilaku anak-anak yang bahasanya kurang baik, Pak. Terus saya menerapkan satu kesepakatan di salah satu kelas itu dengan kalau ada yang berkata kasar denda seperti itu. Tetapi mungkin karena mereka tetap jadi kurang bertanggung jawab itu Pak Bu. Jadi gimana ya cara agar mereka merasa itu tanggung jawab mereka, dan kata-kata kasar itu saya itu nggak bisa stop gitu, karena pasti di lingkungan pun mereka sama-sama mungkin berkata kasar gitu. Kalau lingkungan itu bagaimana nih? Dan kemarin kebetulan menemukan video menarik terkait itu ya. Jadi biasakan mulai dari kecil, baik di rumah atau kita sendiri untuk memberikan sugesti positif, jangan negatif. Jadi ketika kita menyuruh melakukan hal yang baik, jangan sebutkan hal negatifnya. Misalnya jangan makan di depan pintu. Nah itu kan kita masih menyebutkan negatifnya. Apa jangan makan itu. Lebih baik langsung dikatakan misalnya makanlah di meja makan. Nah itu yang baiknya. Jadi tidak usah perlu disebutkan apa yang tidak baiknya, karena anak itu akan lebih tertanam di kata-kata itu akan menjadi sugesti tersendiri. Jadi sebisa mungkin setiap kali kita berbicara itu yang kita tanamkan sugesti positifnya. Jadi tanpa kita ada berkata tidak, jangan, itu sudah mulai dihilangkan. Tapi misalnya melarang apa itu lebih baik jangan dilakukan, tapi langsung lebih ke tindakan yang seharusnya disebutkan yang dilakukan apa. Kebetulan kemarin saya pernah download video itu dan saya bikin story, dan saya cari pas nggak ada. Terima kasih. Sudah.
value itu ya harus menggunakan mengafirmasikan kalimat-kalimat yang positif, yang negatif. Mungkin Mbak Sarah selain tadi yang berkata kasar, ya, selain itu mungkin sudah melaksanakan hal lain atau sudah pernah berkomunikasi dengan siswanya langsung, sudah ditanya kenapa. Tadi ada hukuman tentang budaya. Budaya itu dulu sering banyak, dulu melakukan itu, tapi pernah ada pelatihan itu mengatakan kalau itu dampaknya nanti menjadi ketika orang itu punya duit, dia bisa melakukan apapun. Biasaan itu juga ya. Dia bisa melakukan. Dia boleh membuat salah asalkan Saya banyak dulu. Saya mau bersalah. Ya, itu memang seperti itu. Benar. Ya tadi seperti motivasi lah. Kemudian tadi seperti itu. Selain itu sudah pernah dilakukan mengajak bicara. Ya, memang dibutuhkan konsistensi dan kesabaran yang pasti tidak langsung cuy berubah. Memang susah. Yang penting yang penting dimulai dan dicoba terlebih dahulu. Saya pernah Pak, ya bukan menghukum ya, maksudnya saya praktekkan itu dengan menulis, mengulang misalnya 25 kalimat, tapi kalau biasanya kan saya tidak akan mengulangi berkata kasar, tapi bukan seperti itu, tapi misalnya saya tidak akan terlambat, saya suruh tulis besok saya akan berangkat jam 6.30, saya akan berangkat jam 6 terus, jadi saya sudah mulai dari sugesti positif. Tapi itu juga memerlukan proses yang itu luar biasa sekali. Banyak hal-hal yang terjadi, hal-hal nyata, apalagi sekarang ini tantangan perubahan zaman dan digitalisasi kebersamaan. Ya, kebersamaan itu. Sekarang banyak anak-anak yang jahil itu banyak sekali. Betul. Tidak terlalu bisa sana tadi, ya. termasuk hukuman dan beberapa kelompok tadi. Kan sekarang ini ya. alami anak itu bahkan senang melakukan supaya dihukum. Oh, ini ya. Sekarang ada ini sekarang itu ada. Tentang pelajaran. Iya. Melakukan supaya misalnya ini ada program yang menerapkan kalau tidak mengerjakan PR membersihkan kamar mandi. Nah, dia masuk pagi-pagi di kamar mandi bersih-bersih. Saya tanya, nggak mengerjakan PR Pak. Nah, saya tanya petugas, dia memang sengaja, Bu, saya nggak ada PR, saya mau ke kamar mandi gitu. Konsekuensi ini disengaja. Ini yang repot lain ada. Senang model zaman memang senang dihukum atau tidak mengurai itu ya memang seperti itu. Saya menghukum anak siswa itu jadi. Ya mungkin bisa diajak ngobrol terus pasangan saya ya kita yang penting memanusiakan manusia, komunikasi lah. Ya. Karena karakter anak berbeda-beda. Kayak kita kulit misalnya kecil Pak Pura. Wes disuruh kalau mau melakukan kesalahan ini, langsung aja ya. Mungkin lebih BMP daripada ya alternatif lain. Biasanya duit bapak ya piye? Kalau dulu olahraga itu sebenarnya paling enak. dalam artian ini siapa yang ditakuti di rumah. Di sekolah kan berarti udah dulu semua itu kan mau olahraga. Dulu olahraga itu paling enak ketika anak melakukan pelanggaran, wes besok gak sama olahraga itu dia sudah direbut kesenangannya. Seperti saya pengalaman ngajar renang, pengalaman bahaya sekali. Ketika saya ngajar, wes besok nek ono bocah siji kok ora tak kawannya belum tak ajar. Bocah itu malah nggak takut, tapi ketika kita bilang kalau ada anak yang tidak mendengarkan
sebelum saya kasih instruksi nyemplung langsung dari itu, kita langsung pulang. Karena akan membantu dulu. Ya, begitu Bapak Ibu. Cukup? Ya, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kurangnya pasti, dan yang terpenting sharing-sharing pengalaman bagaimana menjalankan dan sudah langsung aksi nyata di kehidupan sekolah bersama dengan anak-anak. Cukup ya, atau masih ada masukan? Ya. Lebih dari 1 jam. Operasi berterang perdana ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, ini kemarin ada kertas yang Pak Guru bagikan, nanti dilengkapi lagi. Kan ini tidak ada namanya. Nanti diacak, kemudian silakan kalian tambahkan lagi yang belum. Kesepakatan, kemudian hal apa yang jika kesepakatan itu dilanggar. Kesepakatan dan konsekuen. Jelas ya? Ya, satu meja satu. Kemarin kan